Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanca, kembali lagi bareng aku Hafiz dan aku Naila. Oke, sekarang tanggal berapa nih Nay? Tanggal 1 Juni. Bener banget. Sekarang tanggal 1 Juni kita sedang memperingati hari kelahiran Pancasila nih, Nay. Benar banget. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kelahiran Pancasila nih, aku punya tema yaitu menumbuhkan Pancasila pada generasi milenial. Oke. Aku mau tanya nih sama kamu apa gak sih Pancasila? Gimana ya? Masa gak hafal? Hafal dong. Kayak Gimana nih? Gimana? aku contohin ya. Oke. Gantian gak nih? Boleh. Oke. Apa bareng-bareng aja? Oh, bareng-bareng Bareng-bareng aja, aja. boleh. Gimana? Oke. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi udah bacain Pancasila. Sekarang simbol-simbolnya, kamu hafal nggak? Hafal lah. Oke, masa sih hafal? Hafal. Gimana? Praktekin gak nih? Praktekin, coba kamu. Oke. Simbol yang pertama tuh ada Ada bintang, bintang. Kalau yang kedua, rantai emas, kalau yang ketiga, pohon beringin, yang keempat, pala banteng. yang kelima, padi dan kapas. Nah, ngomong-ngomong tentang kelahiran Pancasila pada generasi milenial, Oke. menurutmu generasi milenial sekarang bisa nggak sih mengamalkan Pancasila? Wah, gimana ya? Kalau menurutku nih tergantung pribadi milenial itu sendiri gitu. Benar sih. Karena kan banyak ya, ada milenial yang nerapin banget nih nilai-nilai Pancasila. Ada yang setengah-setengah atau bahkan ada yang nggak Nggak peduli juga, juga. bener. Ya, bener. Kalau menurutku gimana ya? Bisa nggak ya kira-kira? Bisa Harusnya sih. bisa sih. Harusnya bisa sih. Karena kan gimana ya, di setiap orang tuh pasti punya hati nurani, yang dimana hati nurani itu kan pasti ada terselubung gitu nilai-nilai Pancasilanya. Benar. Apalagi dari kecil udah Diajarin sama orang tua masing-masing. Ya benar. Tentang Pancasila dan di TK, SD, SMP, kuliah pasti juga udah diajarin tentang Pancasila sih gitu. Benar. Kamu udah pernah nerapin nggak sih kayak mengamalkan Pancasila gitu? Udah nerapin nggak? Wah, udah hidup berapa tahun nih masa nggak pernah? Contohnya apa nih? Oke, dia contohnya nih di sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi aku tuh dulu waktu SD punya bukan program kerja juga sih, kayak apa ya? Misalnya kalau ada temen aku yang sakit tuh, sekelas gak sekelas, pokoknya yang bisa tuh berkunjung ke temenku gitu. Jadi kan udah nerapin kemanusiaan gitu kan. Bener. Kalau kamu gimana nih? Ada nggak gitu contohnya? Ada banyak dong. Apa? Apa ya? Dari sila pertama. Oke. Sila pertama aku udah nerapin sholat. Sholat. Ibadah Ya, pasti. penting dong. Ibadah penting. Terus Pak. yang kedua ada aku dari kecil udah diajarin attitude. Kamu pasti diajarin attitude yang baik. Pastilah, Kan? iya benar. Terus dan banyak deh pokoknya lain-lain. Banyak. Oke. Aku lanjutin ya. Oke. Yang ketiga, oke. Yang ketiga di sekolah kita tuh udah nerapin persatuan Indonesia. Bener. Kan banyak banget agama, Teman-teman dari suku ya, suku, lainnya. ras juga gitu. Islam, Kristen dan lain-lain tuh bersatu di SMP 46 ini. Bener. Kalau yang keempat nih, Bis? Yang empat tuh apa tuh bentar? Mengikuti organisasi. Organisasi, iya bisa. Bermusyawarah itu kan termasuk sila keempat ya Nay? Bener. Mufakat juga, mengambil keputusan itu kan juga termasuk ke sila keempat. Bener. Benar. Di luar organisasi juga partai politik gitu-gitu juga termasuk kan? Iya, termasuk sih. RT RW gitu. Terus yang kelima? Yang kelima tuh ada keadilan sosial. Apa ya keadilan sosial ini? Kita tuh harus adil sesama manusia. Keadilan lah, bener banget sih Nay. Kira-kira nih menurutmu di SMP 46 ini kebanyakan nerapin atau enggak? Kalau aku sih dari sekolahnya sendiri nerapin. Nerapin, Soalnya kalau di SMP 46 ini
ada sholat bersama. Sholat bersama, bener banget. Terus ada ngaji bersama. Ngaji bersama juga. Terus sesuai, pokoknya melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Bener nggak? Bener. Itu juga termasuk ke nilai-nilai yang nilai-nilai Pancasila ke-1 nih. Bener. Menghargai agama lain dengan tidak memaksakan agama itu masuk ke agama yang kita percayai. Bener. Oke. Ini tidak memaksa gitu kan. Bener. Kita sesama manusia tuh sebenarnya nggak boleh memaksa ya. Bener. Tapi ada kalanya kita tuh juga harus memaksa nggak sih? Buat ngajak kebaikan. Iya, Gitu. aduh. Negatif thinking nih. Oke. Apalagi? Banyak sih, Fis. Cuman kalau kita sebutin satu-satu bakal kepanjangan nih. Panjangan Ya, banget. Nah, mari terus kita mau apa? Apa ya? Apa nih? Apa yo? Kayaknya kan udah ngomongin Pancasila nih. Gimana kalau kita ngobrol langsung sama Pak Belum Usman? Belum ada orangnya. Pak Usmannya belum ada. Oke. Gak apa-apa dong. Supaya lebih tahu nih, lebih mendalami juga, kita bakalan lanjut ke segmen selanjutnya. Ngobrol seru bareng guru PKN SMP Negeri 46 Surabaya. Nah, sekarang kita udah berada di segmen ngobrol seru bareng Pak Usman. Iya. Nah, kali ini kan tanggal 1 Juni nih, Fis. Benar. Kita bakalan ngobrolin tentang Apa nih? hari kelahiran Pancasila. Nah, untuk temanya sendiri nih, kita bakalan ngobrolin tentang milenial. Benar, menemukan Pancasila pada generasi milenial. Ya. Oke. Nah, Pak Usman, aku mau tanya nih. Generasi milenial seringkali dikaitkan dengan generasi yang susah memahami Pancasila. Menurut Pak Usman sendiri bagaimana? Iya. Oke. Banyak yang mengatakan bahwasannya generasi milenial, generasi yang susah memahami Pancasila ya. Kemungkinan banyak sekali orang menilai begitu. Namun demikian generasi milenial harus menolak hal semacam itu, kan negatif ya. Iya. Negatif sekali. Nah, bagaimana? Ya harus ditunjukkanlah untuk kaum milenial ini bahwasannya dia tidak susah untuk memahami Pancasila. Kenapa demikian? Sebelum dia ke masa milenial ini, otomatis kan dia juga mengenyam pendidikan ya. Iya. Pernah di TK, pernah di SD, pernah di SMP, bahkan pernah di SMA, dan selanjutnya kalau memang generasi milenial ini sudah kuliah. Nah, dari situlah sebetulnya sudah banyak sekali ilmu-ilmu tentang Pancasila ya, tentang nilai-nilai Pancasila yang sudah disampaikan kepada kaum milenial tersebut. Nah, tergantung dari kaum milenial itu sendiri ya. Nah, bagaimana supaya tidak diberi titel bahwasanya kaum milenial itu tidak atau susah sekali untuk menerima Pancasila. Nah, karena di dalam setiap kalbu manusia itu sudah tertanam nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan diambil dari hati nurani, dari budaya, dari kebiasaan masyarakat Indonesia sendiri ya. Nah, ini kan kaum milenial yang ada di Indonesia tentunya. Nah, itu saya yakin dari setiap pribadi kaum milenial itu ditunjukkanlah, jangan sampai diberi titel semacam itu. Ya tinggal penerapannya saja. Saya yakin penanamannya itu sudah diberikan di masa-masa pendidikan semacam itu ya. Iya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang harus bisa dilakukan gen milenial supaya bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik nih Pak Usman? Gimana tuh? Oke, jadi kembali lagi ke kaum milenial tersebut. Apapun perkembangan dunia yang saat ini di masanya kaum milenial ya, jelas beda di masanya Pak Usman dulu. Di kaum milenial begitu banyak pengaruh yang ada. Nah, dipakailah hati nuraninya, mana menurut perasaan, menurut hati nurani yang baik, yaitu yang dipakai agar tidak terjebak dalam hal yang negatif. Nah, semacam itu.
Kata kuncinya ada dalam hatinya. Saya yakin setiap insan manusia yang ada di Indonesia itu mempunyai hati nurani yang baik. Nah, tinggal dia sendiri saja, kaum milenial ini ya, yang kita sebut-sebutkan hari ini, untuk bisa memilah-milah gitu, bisa memilah dan memilih. Turutilah kata hati. Nah, gitu. Benar. Turutilah kata hati. Nah, oke. Kan Pak Usman pernah nih berada di seusia kami. Apa sih yang dilakukan agar tidak terjebak ke hal negatif gitu, Pak Usman? Luar biasa ya kalau dibandingkan dengan masa-masa sekarang ya. Luar biasa sekali. Kemungkinan di masa-masa Pak Usman itu untuk pengaruh yang negatif hanya sedikit saja. Sedikit saja. Minim. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang ya luar biasa. Luar biasa, Jauh banget. sekali. Tapi sebagai patokannya kembali, saya dulu juga pernah muda, tapi dunianya beda. Ya, beda sekali dengan sekarang. Kalau sekarang itu luar biasa saya katakan. Nah, kembali sebetulnya sih sama saja ya. Di masa-masa sekarang atau masa-masa dulu, kalau masa-masanya Pak Usman pengaruh itu sedikit. Cuman pemikirannya pun juga tidak terlalu luas seperti anak-anak sekarang. Semakin pengaruh banyak juga pemikirannya pun semakin luas juga. Kan begitu ya. Jadi dulu waktu di masa-masa Pak Usman sih, walaupun ada pengaruh, ya niatannya Pak Usman supaya melakukan hal-hal yang baik, karena sudah agak tertanam ya dari guru-guru saya, dari orang tua saya, dan juga dari orang-orang di sekitar saya ya, di sekitar saya, mengetahui mana-mana yang baik, mana-mana yang buruk, mana-mana yang harus dilakukan sama Usman, dan mana-mana yang harus tidak dilakukan. Dari situlah Pak Usman artinya bisa berjalan di dunia yang bukan seperti ini ya, yang milenial. Jadi bisa memilah-milah lah paling tidak, walaupun tidak begitu banyak tantangannya. Nah, semacam itu. Artinya kepingin yang baik lah untuk diri Pak Usman sendiri dan juga untuk orang lain. Buat apa untuk dirinya sendiri itu diberi hal-hal yang negatif yang sangat merugikan sekali kan? Nggak usah lah itu. Itu. Oke. Bagaimana cara agar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik? Karena kan sekarang tuh banyak banget ya milenial yang tidak menggunakan teknologi dengan baik. Seperti bermain media sosial digunakan sebagai hal negatif gitu, Pak. Jadi gimana tuh? Iya. Padahal yang menciptakan sendiri itu adalah kaum milenial. Kenapa kaum milenial menjadi budaknya teknologi? Macam itu ya. Nah, jangan sampai karena itu yang menciptakan manusia sendiri atau kaum milenial itu sendiri, ya jangan sampai kita terjerumus ke sana. Jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi itu sendiri ya, oleh masa-masa itu sendiri. Nah, kita harus bisa juga membawa diri kita, jangan sampai kaum milenial itu terjebak di dalamnya hal-hal yang tidak bermanfaat sekali bagi dia ya, bagi kaum milenial itu sendiri. Ya harus bisa memilah-milah lah paling tidak. Kalau hal itu misalnya terbawa sehingga dia waktunya akan habis ya, akan habis untuk itu. Yang terpenting untuk kaum milenial ini jangan sampai terjebak di sana. Ya ilmunya juga dipakai. Dulu juga mendapatkan kan ilmu pendidikan dari gurunya dan juga dari orang tuanya, dari masyarakat sekitarnya. Itu aja ya sebetulnya. Kembali ke pengendalian diri aja, jangan sampai terbuang-buang waktunya. Nah, di hari kelahiran Pancasila ini, apa pesan Pak Usman untuk teman-teman yang nonton Skulisius kali ini? Oke, pesan yang Pak Usman sampaikan khususnya karena ini di masa milenial ya. Di masa milenial itu luar biasa untuk anak-anak muda milenial. Pesan-pesannya yaitu jangan sampai
kalian semuanya diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Pakailah teknologi itu sendiri yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Lah, terus apa yang harus dilakukan oleh kaum milenial? Ya harus bisa memilah-milah dan harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan dirinya dari mana? Mengendalikan dirinya dari nilai-nilai Pancasila. Saya yakin kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila jangan dilakukan. Kalau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan. Karena nilai-nilai Pancasila itu luar biasa, sudah sesuai dengan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia gitu. Waduh, terima kasih nih Pak Usman udah menjawab beberapa pertanyaan dari kami ya. Terus terima kasih untuk teman Skolisius yang udah nonton kami dari awal sampai akhir. Oke, aku mau ngingetin kalian nih, jangan lupa buat follow IG kita di Skolisius.46 ya. Oke, Skolisius.46 nih supaya bisa lihat info-info terbaru kita kalau mau upload video atau mau lihat kegiatan-kegiatan kita. Dan jangan lupa buat Subscribe YouTube channel 46. ya benar. Dadah.